Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Saputra dari instansi SDN Negeri Tanjung 3. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak Andrian. Sesuai janji kita kemarin, ya ingin mewawancara Ibu terkait mengambil keputusan berdasarkan kebijakan universal. Bolehkah perkenalkan secara singkat tentang Bu EH Ibu? Baik Pak Andrian, sebelumnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Eha Julaiha. Saya selaku Kepala SDN Tanjung 3 Kecamatan Tajur Hala, kemudian Kabupaten Bogor, dan saya berterima kasih di sekolah SDN Tanjung 3 ini ada salah satu guru yang terpilih menjadi calon guru penggerak, yaitu Bapak Andrian Saputra SPD. Terima kasih banyak atas kinerja Bapak sehingga membawa dampak yang positif bagi lembaga ini. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih atas dukungan. Baik Ibu, saya ingin menanyakan bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan, itu kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah ini Bu. Kalau dilema etika itu harus dimana kita dihadapkan dua pilihan, yang satunya benar dan yang satunya juga benar. Sedangkan rujukan moral itu kita dapat satu kasus di mana yang satu ini bernilai benar tapi yang satunya bernilai salah. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar, dan bagaimana cara mengambil keputusannya? Yaitu kita ambil langkah yang pertama adalah mengidentifikasi kasus tersebut. Setelah kita identifikasi, maka kita carikan beberapa solusi dan kita pilih satu solusi yang terbaik, yang harus kita pilih terbaik bagi yang punya kasus dan terbaik bagi lembaga. Baik, kalau begitu saya rangkum menjadi mengambil keputusan tersebut, melakukan identifikasi terlebih dahulu, mencari solusi dari beberapa solusi yang Ibu cari yang terbaik, mana yang baik bagi kasus tersebut, yang terbaik bagi lembaga. Nah, selama ini apa langkah seperti apa, mungkin ada prosedur yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Jika terjadi suatu permasalahan, kita menggunakan prosedur yang pertama. Kita cari penyebab dari permasalahan itu apa saja. Apakah penyebabnya itu dari yang punya kasus atau berhubungan dengan kasus-kasus lain, dengan orang lain, dan dari beberapa identifikasi itu kita mengajak berdiskusi kepada teman-teman untuk membantu saya, salah satu kepala sekolah, karena saya sadar bahwa apa yang saya putuskan kalau saya putus sendiri nanti belum tentu terbaik bagi lembaga. Maka saya mengajak kepada teman-teman untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik jika kita mengalami suatu kasus ini. Baik Ibu, jadi terjadi ketika suatu prosedur yang Ibu lakukan adalah mencari penyebab terlebih dahulu dari masalah ini intrinsik dari dalam diri orang itu sendiri ataupun berhubungan dengan orang lain. Kemudian mengajak diskusi dengan berkolaborasi dengan anggota Dewan Guru, mengajak diskusi berkolaborasi anggota Dewan Guru maupun staf yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, cara tersebut adalah cara yang paling efektif menurut Ibu bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus. Yang paling efektif kita ajak berdiskusi, bermusyawarah dari yang punya kasus, mungkin kasus atau mungkin kasus yang kita hadapi itu tenaga kependidikan dengan tenaga pendidikan kita. Makanya kita cari dulu siapa yang punya kasus. Setelah yang punya kasus itu kita panggil, kita jadi ajak diskusi untuk mengutarakan dari yang punya kasus itu apa yang terjadi, apa yang menjadi faktor penyebabnya. Maka sampai berbuat seperti itu alasannya apa. Setelah kita mengetahui alasannya kan dari yang punya kasus itu, apa yang menjadi faktor penyebabnya, mengapa sampai berbuat seperti itu, alasannya apa. Setelah kita mengetahui alasan-alasan atau penyebab
Mengapa sampai dibuat terhadap kasus itu? Kita carikan beberapa alternatif. Pemecahan masalah yang sangat menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan baik yang punya kasus dan bagi kelembagaan. Ya baik, jadi untuk menyelesaikan masalah ibu efektif itu adalah bermusyawarah, dan yang mempunyai kasus tersebut kemudian diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, apakah kasus tersebut antara murid dengan murid ataupun antara tenaga pendidikan dengan tenaga pendidikan, kemudian mencari alasan kenapa masalah itu bisa terjadi dan mencarikan solusi yang saling menguntungkan. Ya, Pak. Nah, hal apa saja yang menjadi mungkin ibu mengalami suatu tantangan tertentu atau tantangan tersendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus? Mungkin ada salah satu kasus yang sulit untuk dipecahkan menjadi beberapa tantangan itu, Bu. Kalau jadwal secara khusus untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah, saya tidak ada. Saya menyelesaikan suatu masalah itu bersifat insidental, di mana terjadi suatu kasus, suatu permasalahan di lembaga kami saat itu juga harus kami selesaikan. Semakin cepat kita menyelesaikan, maka akan semakin baik bagi lembaga secara kelembagaan maupun yang punya kasus tidak. Nama ini adalah kasus di sekolah, di mana pelakunya adalah alumni sekolah sendiri. Kasus ini merupakan bahwa katakanlah sampai jalur hukum, dan kasihan pada mantan alumni yang saya sangat khawatir merembet kepada mengajak teman-temannya untuk berbuat kasus di lembaga ini, termasuk suatu tantangan. Tapi kami sadar yang kami harus utamakan penegakan disiplin, dan bagaimana saya mengutamakan penegakan disiplin ini dan bagaimana masa depan anak ini bisa lebih tetap cerah, karena saya sadar bahwa setiap manusia ini diakui atau tidak pernah berbuat salah, dan baiknya orang salah yang sadar mengakui kesalahannya, tidak mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Baik, Bu, dalam menyelesaikan masalah ini, Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, apakah langsung diselesaikan secara langsung itu juga? Kalau jadwal secara khusus untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah, saya tidak ada. Saya menyelesaikan suatu masalah itu bersifat insidental, di mana terjadi suatu kasus, suatu permasalahan di lembaga kami, saat itu juga harus kami selesaikan. Semakin cepat kita menyelesaikan, maka akan semakin baik bagi lembaga secara kelembagaan maupun yang punya kasus tidak berlarut-larut. Jadi langsung diselesaikan pada saat itu juga ya, Bu? Iya. Kemudian selama ini Ibu adalah seorang atau faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus ini terjadi di lembaga ini. Yang membantu kami untuk menyelesaikan kasus adalah berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan guru, murid maupun orang tua, di mana pada saat terjadi kasus itu berlangsung, berkolaborasi dengan orang tua. Misalkan kasus itu melihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya cukup ditangani tanpa bantuan orang tua, maka tidak akan melibatkan. Tapi kalau ini penting, dianggap penting bahwa orang tua harus dilibatkan demi masa depan anak, maka orang tua dan guru ini ikut kita libatkan untuk membantu menyelesaikan kasus yang terjadi di lembaga. Ya. Jadi yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini adalah orang tua juga, guru, lembaga ini maupun stakeholder yang ada di sekolah. Dari kemudian tadi Ibu sampaikan adalah adakah pembelajaran yang Ibu ambil dari cara Ibu menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga ini? Pembelajaran yang saya ambil itu adalah kita sadar bahwa setiap manusia hidup itu pasti punya suatu masalah. Karena apa yang kita izinkan, apa yang kita inginkan, yang diinginkan manusia itu dia cocok dengan kenyataan yang ada. Meski akhirnya timbul suatu masalah, sebaik-baiknya orang adalah mampu untuk menyelesaikan masalahnya dan menyadari bahwa semua manusia yang punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah sadar akan kesalahannya dan sadar untuk memperbaiki, sehingga manusia semakin lama semakin menjadi orang yang baik. Ya, terima kasih Ibu atas wawancara ini. Jadi
pembelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mau mengakui kesalahannya dan dapat memperbaikinya. Begitu ya Bu. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung saya sebagai CGP angkatan 7 ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon penggerak, perkenalkan nama saya Andrian Saputra, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dasar swasta Junika Kota Depok. Apa kabar hari ini Pak Iwan? Ya. Hari ini saya akan mewawancarai tentang didikan etika yang pastinya Bapak sebagai kepala sekolah ini menemukan hal-hal yang berkaitan hidup, baik itu pada saat pengambilan keputusan atau mungkin pada saat kegiatan kerja ini. Yang berlangsung ada beberapa pertanyaan yang terkait yang saya ajukan ke Bapak selama ini. Bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau menemukan moral? Ya. Kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau yang dikatakan dengan moral atau etika kita itu berkenaan dengan sikap saya sebagai kepala sekolah yang melihat dari perasaan saya terhadap perasaan enak apa tidak enak menghadapi kasus yang di situasinya Ya. yang kita ini misalnya ya baik berkenaan dengan etika hukum atau kebudayaan ya itu menunjukkan moral kita Ya. itu. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan pada saat di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang saling benar-benar antara benar maupun mengandung nilai yang dijadikan Ketika kita menghadapi dua etika yang nilai benarnya itu sama, membaik itu punya nilainya sama, kita harus menimbang-nimbang mungkin yang berhubungan dengan yang umum itu karena kebenaran apa karena sifat pribadi atau sifat dari orang tua kebudayaan itu kan termasuk budaya gitu kan ya aturannya ada hal yang sebagai patokan yang patokan saya untuk melangkah ke situ aja. Oke, lantas biasanya langkah-langkah apa atau prosedur apa yang selalu Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Bagaimana Pak? Pertama, biasanya saya akan mendekati apapun yang mau dimaksud komunikasi antara pribadi yang bermasalah, baik itu guru ataupun orang tua guru dengan saya, kemudian memerlukan situasi yang komunikasi komunikasi biasanya yang berkomunikasi itu karena komunikasi yang terputus, maka itu kita sebagai komunikasi harus secara menyambung. Biasanya janganlah kita sebagai kayak orang tinggi, kita harus merendahkan dulu. Nanti komunikasi kita harus lancar terus ke bapak guru atau orang tua guru. Nah, hal itu sebenarnya sangat efektif dalam mengambil keputusan. Karena kita harus berkomunikasi terhadap orang tua maupun tenaga pendidikan yang ada di sekolah untuk mengambil keputusan. Bersifat antara benar melawan benar itu jadi langkah menurut saya lebih tepat pada kasus-kasus yang bersifat tertentu yang misalnya berhubungan dengan perkara hukum dan sebagainya. Bisanya kita lakukan komunikasi juga sama anak semacam apa yang dikatakan peringatan sifatnya masih baru meningkat tertulis dan baru biasanya ada cerita ceramah juga. Dalam selama penerapan ini yang dilakukan kira-kira apa saja sih tantangan dalam pengambilan kasus tersebut? Sekali tantangannya bagaimana Pak? Kita sebagai pemimpin ya, sebagai kepala sekolah, satu kita harus belajar
ya komunikasi yang efektif. Kita harus belajar mengatasi keadaan yang ya katakan menguasai ya masih keadaan itu harus belajar juga. Terus kita harus juga banyak dikatakan apa yang ini pengetahuan yang tidak teraturan untuk melakukan tindakan atau untuk memecahkan masalah yang bersifat moral atau sebagainya. Jadi sebagai pemimpin kita harus paling belajar komunikasi utama ya, dan untuk efektif dalam berbagai masalah. Di sini kemudian pada saat menyelesaikan kasus tersebut, apakah biasanya sebagai kepala sekolah ini ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut, atau mungkin secara langsung ditentang secara prosedur seperti apa Pak Purwo? Jadi misalnya memang harus diselesaikan langsung kita tangani, tapi misalnya kita bersifat pelanggaran itu biasanya ada prosedur atau jadwal yang artinya untuk waktu. Misalnya setelah melakukan itu kita kasih waktu sekian lama, ada perubahan atau tidak. Ketika nggak ada perubahan, kita fokus lagi tindakan yang kedua, peringatan kedua, tidak ada ukuran lagi ya, langsung aja di hukuman disiplin. Siapa yang itu? Jadi dalam Itu biar kembali ya kemudian ke guru ya termasuk diri kita sendiri bikin peraturannya. Gitu kita harus apa yang peraturan. Jadi masalah ini memang harus diselesaikan secara langsung, ya harus dimusyawarahkan bersama guru, orang terkait, orang yang bisa didik itu sebagai tindakan awal dan tindakan yang efektif ya dalam keputusan. Di sini adakah orang lain yang mungkin faktor-faktor yang lebih mudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, atau Bapak sendiri yang mengambil keputusan? Kalau ada mungkin di sini ya siapa juga mengambil keputusan. Jadi sekolah swasta, lingkungan swasta. Jadi kan di atas kita tuh ada semacam yayasan ya macam itu. Misalnya permasalahan dari kantin bisa terjadi antara pedagang satu dengan pedagang lain, misalnya kita harus komunikasi lagi bagaimana jualannya, ya bagaimana kita juga harus melibatkan yayasan karena tanggung jawab lembaga ini harus ya ketiga pihak tersebut, misalnya yayasan, sekolah, kantin yang ngelola. Bisa kalau terjadi apa-apa ke siswa kan semuanya kena. Di sini kita sebagai sekolah swasta memang harus koordinasi dengan Yayasan. ketua yayasan ya, sebagai bagian dari sekolah yang dikelola. Jadi memang kita harus bertanggung jawab juga kalau yayasan, kebetulan dan sesuai beban tadi dikasih dari kantin ya. Di sini mungkin kan kira-kira apa yang sudah disampaikan, poin penting apa nih yang sangat penting, mungkin nantinya kan ya sebagai calon guru penggerak yang nantinya mendapat kepala sekolah, kemudian untuk hal berkaitan dengan nilai etika bisa disampaikan. Apa sih bisa disampaikan nanti guru penggerak sebagai nanti calon kepala sekolah di masa depan? Ya untuk guru apa untuk penggerak ya, Iya. Pak Adrian ya, Iya. yang nanti menjadi pemimpin ke depan di dunia pendidikan. Ya karena saya nanti informasi kepala sekolah bahwa pengawas nanti diawasi tentunya harus dikuasai satu adalah ilmu komunikasi. Iya. Penting itu ilmu komunikasi karena salah satu sarana untuk menemukan titik komunikasi yang baik ya supaya tidak ada jarak di keduanya. Kita harus belajar psikologi terhadap orang lainnya, ilmu psikologinya. Kita harus tahu orang-orang yang bagaimana menghadapi ya. Kedua atau ketiga adalah khususnya peraturan yang harus dikuasai karena utama pikiran adalah komunikasi psikologi antara aturan terutama peraturan. Jadi untuk kesadaran guru penggerak sebagai jalan pendidikan ya, pembelajaran ya, kan notabene mengambil keputusan kebijakan sebagai kepala sekolah pengawas itu yang pertama harus diambil dalam ilmu komunikasinya. Setelah itu baru ilmu psikologinya dalam mengatur suasana tindakan kegiatannya. Terus juga ini
siang hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti jadi pembelajaran buat saya pribadi, tentunya untuk teman-teman. Semoga sukses. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima